"Walah Kang, kok bisa saya ada di sini? Padahal tadi saya lihat di sini banyak lampu yang nyala dari rumah-rumah sekeliling. Terus bukan kuburan begini." Dan ketika melihat kaca spion tengah, terlihat tatapannya tajam ke arah saya. Dan tiba-tiba matanya berubah menjadi merah menyala, seakan-akan dia ini marah kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi dengan saya di sini dan tim Malam Mencekam yang akan mengawal sebuah cerita, sebuah kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini. Juga terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita selalu ada dalam kondisi sehat dan puasanya diberikan kelancaran tentunya. Oke. Di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim oleh Pak Irawan. Pak Irawan yang bertinggal di Sarijadi, Bandung. Bagaimana kisah yang horor dan mencekam dari Pak Irawan? Jangan kemana-mana, tetap pantau di Malam Mencekam. Baik Sobat Malam Mencekam sekalian, berikut ini adalah salah satu cerita yang cukup horor dan menyeramkan dari seorang pengemudi supir taksi online bernama Irawan yang mengirimkan cerita ini ke email kami. Sebenarnya berharap bisa menceritakan kembali untuk sahabat Malam Mencekam sekalian. Dikarenakan Bapak Irawan ini cukup sibuk, jadi belum bisa meluangkan waktu untuk hadir menjadi narasumber di studio Malam Mencekam. Mas Irawan yang tinggal di kota Bandung memiliki profesi sebagai supir taksi online yang dijalaninya sudah hampir 4 tahun terakhir ini. Mas Irawan setiap pagi sudah keluar menjalankan tugasnya hingga pukul 9 malam. Bahkan terkadang harus lembur hingga jam 12 malam. Pada suatu malam saat hujan gerimis, saya saat itu sedang di base camp driver taksi online dan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang gaib. Kami bercerita soal penampakan, lalu entah kenapa saat itu saya berani bilang kepada teman-teman saya yang di base camp itu. Saya bilang seperti ini, "Lah, masa takut sih sama yang begituan? Kalau ketemu penampakan, udah saya ajak berantem kali itu setannya. Ini udah zamannya modern, mesen taksi atau makanan bisa lewat HP. Kalian masih saja takut sama setan." Hahaha. Dengan sombongnya saya mengatakan kata-kata itu sambil saya beranjak masuk ke dalam mobil, lalu saya beranjak pergi meninggalkan teman-teman saya. Setelah itu saya memutuskan untuk pulang saja ke rumah di wilayah seputaran Sarijadi karena cuaca waktu itu terlihat mulai kurang mendukung. Mobil saya melaju dengan perlahan dari arah Geger Kalong menuju Jalan Setiabudi, menembus rintik-rintik hujan yang membasahi kaca mobil. Tiba-tiba, saya dikejutkan oleh suara notifikasi handphone saya yang menandakan ada orderan yang masuk. Ternyata saya baru sadar kalau saya ini lupa mematikan aplikasinya. Ternyata letak pemesan atau penumpang yang order ada di Jalan Setiabudi, tepatnya di depan supermarket yang cukup besar di jalan tersebut. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat. Hujan rintik pun masih enggan untuk berhenti. Lalu saya mengirimkan pesan kepada penumpang itu lewat messenger chatting yang ada di aplikasi saya untuk bersabar menunggu. Tetapi aneh, tidak ada balasan sama sekali dari penumpang itu. Tanpa pikir panjang lagi, saya langsung memacu kendaraan menuju titik jemput, yaitu di Setiabudi. Selang beberapa saat, akhirnya saya sampai di lokasi. Dan ternyata pemesannya adalah seorang perempuan berkulit putih. Dan maaf, dia kelihatannya beretnis Cina dan usianya terlihat masih muda. Perempuan itu berdiri menanti di pinggir jalan Setiabudi, tepat di depan supermarket tersebut. Lalu saya memberhentikan mobil di depan calon penumpang itu, tapi hal aneh itu terjadi lagi
Dan sekaligus hal ini membuat saya bingung keheranan. Sewaktu saya menundukkan kepala dan pandangan saya tertuju pada HP untuk mengecek orderannya, tiba-tiba si penumpang ini kok sudah ada di dalam mobil, tepatnya di kursi belakang. Sejenak saya merasa sangat heran, kaget dan ketakutan. Kok bisa tiba-tiba ada di dalam mobil? Kapan masuk dan buka pintunya? Pikir saya. Hal itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Bagaimana tidak? Di kondisi malam dan hujan begini, saya dikagetkan dengan penumpang yang tiba-tiba masuk dan duduk di belakang tanpa terdengar suara pintu mobil yang terbuka dan tertutup. Saya tetap berusaha untuk tidak takut dan tetap positif dalam berpikir. Lalu saya bertanya sambil melihat perempuan itu lewat kaca spion dalam mobil. "Selamat malam, Bu. Tujuan sesuai titik ya?" tanya saya. "Ya," jawab perempuan itu dengan singkat, datar, dan dingin. Saya berusaha mencuri pandangan lewat kaca spion dalam untuk memastikan seperti apa perempuan itu. Namun remang-remang suasana malam dan hujan saat itu membuat saya sulit melihat dengan jelas. Yang saya lihat wajahnya sebagian matanya tertutup oleh rambut. Mobil pun melaju dari arah Setiabudi menuju lokasi sesuai titik, yaitu ke daerah Cikadut, melalui rute Cihampelas, Dago, Dipati Ukur, Gasibu, dan langsung ke arah Cikadut. Tidak seperti biasanya, malam itu saya merasa aneh. Suasana sangat tidak nyaman, bahkan saya menyesal. Kenapa tadi saya nggak langsung matiin aplikasi aja ya, supaya nggak kemalaman pulangnya. Tapi apa boleh buat. Alhamdulillah juga sih saya dapat rezeki sebelum pulang ke rumah. Mobil terus melaju menembus keheningan malam. Nah, ketika saya menanyakan sesuatu, ya maksudnya supaya suasana tidak canggung gitu, ternyata tidak ada reaksi sama sekali dari perempuan itu. Agak aneh, pikir saya. Apa mungkin perempuan ini lagi banyak masalah atau banyak pikiran? Entahlah. Saya nggak ambil pusing dan tetap berkendara mengantar perempuan itu sesuai titik tujuan. Akhirnya saya nggak mau banyak bertanya lagi karena percuma nggak akan ada respon apapun. Kendaraan pun masuk ke jalan Cikadut, di mana jalannya terus naik dan semakin menanjak. Suasana cukup dingin karena AC yang disetel di angka 2 dan sepi serta terlihat gelap. Selepas melewati sebuah tikungan ke kiri, tiba-tiba perempuan itu bilang, "Stop di depan, tunggu di sini," ujarnya dengan suara yang datar. Selang beberapa detik kemudian, tiba-tiba dia sudah berada di luar, tepatnya di sebelah kiri pintu depan. Lalu dia berkata, "Tunggu bentar," ujarnya dari luar melalui jendela sebelah kiri. Kembali di sini, kejadian aneh dirasakan oleh saya, karena tiba-tiba perempuan itu sudah ada di luar tanpa ada terdengar suara pintu terbuka atau tertutup di belakang saat dia keluar tadi. Saya merasakan ini sangat aneh. Ketakutan pun mulai saya rasakan kembali. Yang anehnya lagi, saya cuma manut saja, menunggu seolah-olah tidak ada kejadian aneh. 15 menit berlalu, saya menunggu di pinggir jalan. Saya melihat-lihat ke sekeliling dan hanya terlihat remang-remang lampu perumahan saja. Tapi dengan sabar saya tetap menunggu di situ. Sampai akhirnya secara mengagetkan, ada seseorang yang menegur saya melalui kaca pintu sebelah kanan dengan sinar lampu senter yang disorotkan ke wajah saya. "Buka kacanya, Mas," ujar orang tersebut yang ternyata adalah warga setempat yang kebetulan sedang berkeliling di daerah sana. "Lagi apa di sini, Mas?" "Ini lagi nunggu penumpang. Saya taksi online, Kang. Kebetulan tadi penumpang saya suruh tunggu di sini," ujar saya. "Ah, bercanda nih, Mas. Masa ada nurunin penumpang di daerah gelap kayak begini? Lagian di sini kan gak ada rumah, Mas." "Ya benar lah, Kang. Tadi saya disuruh nunggu di sini sebentar sama penumpangnya. Ya saya nggak tahu sih penumpangnya mau ngapain. Tapi ya disuruh tunggu aja sebentar." Si Akang itu berkata,
Coba Masnya keluar dulu deh dari mobil. Secara tidak sadar saya mengikuti apa yang Akang itu bilang untuk keluar dari mobil. Ketika saya mau buka pintu lalu keluar, betapa kagetnya saya. Ternyata saya berada di sekeliling kuburan Cina yang gelap dan tidak ada rumah satupun di situ. Lalu saya berucap, astagfirullahaladzim. Walah Kang, kok bisa saya ada di sini? Padahal tadi saya lihat di sini banyak lampu yang nyala dari rumah-rumah sekeliling. Terus bukan kuburan begini. Lalu Akang itu bilang, yang bener Mas, halu kali ini si Masnya. Enggak Kang, bener, ini Mas serius. Gak mungkin saya kesini tanpa penumpang. Mau ngapain juga saya malam-malam ke kuburan. Terus saya berhenti di pinggir kuburan kayak gini. Saya malah tambah merinding dan takut setelah menjelaskan hal itu ke Akang yang lewat ke kuburan ini. Saya berkata dalam hati, pantesan ya, selama di jalan si ibu ini gak pernah ngomong apa-apa. Ditambah lagi kalaupun ditanya, dingin terus jawabannya, nyaris tanpa ekspresi. Sewaktu saya lihat di sekitar tempat pemakaman ini, batu nisannya tinggi-tinggi layaknya rumah kecil. Tanpa pikir panjang lagi, saya pamit ke Akang yang lewat itu dan segera pulang. Ya udahlah Kang, terima kasih sudah ngingetin saya. Gak tahu ini saya yang halu atau gimana ya, tapi ini emang kejadian sama saya. Tadi saya ngantar penumpang ke sini Kang. Lalu si Akang itu bilang, oke Mas, hati-hati aja di jalannya ya. Di sekitar sini memang suka ada aja yang digangguin. Saya masuk kembali ke dalam mobil dan memutar balik untuk pergi dari situ. Dan pamit sambil melontarkan senyuman yang terpaksa kepada Akang itu. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan perasaan yang gak karuan dan tangan yang bergetar hebat. Jalan keluar dari kuburan Cikadut itu memang agak menurun dan sepi, tidak ada orang. Tapi saya buru-buru melanjutkan mobil saya ini dengan kecepatan yang cukup tinggi. Selang beberapa saat menuruni jalan tersebut, 10 meter sebelum belokan, sekilas saya melihat di pinggir jalan, sosok perempuan yang naik mobil saya itu berdiri di pinggir jalan, seolah-olah meminta saya untuk memberhentikan mobil. Namun, karena saya merasa takut, saya membiarkan saja sosok perempuan itu dan tetap melajukan mobil dengan kencang. Dan ketika melihat kaca spion tengah, terlihat tatapannya tajam ke arah saya. Dan tiba-tiba matanya berubah menjadi merah menyala, seakan-akan dia ini marah kepada saya. Sekitar 5 menit perjalanan dari sosok perempuan aneh itu, akhirnya saya sampai juga di Jalan Raya Suci yang ramai lalu lalang kendaraan. Situasi ini membuat saya sedikit tenang dan lega. Pada saat itu, saya sudah tidak ada gairah lagi untuk bekerja, dikarenakan kejadian mistis yang barusan saya alami. Saya langsung menutup aplikasi dan menuju rumah saya, yaitu di Sarijadi. Di perjalanan menuju rumah, sewaktu menuju Pasteur, jam menunjukkan pukul 12 malam lebih. Saya menaiki jembatan Pasopati sebelah Balubur Town Square atau Baltos. Dan selang sekitar 30 meteran, saya menanjak jembatan Pasopati itu. Situasi lalu lintas cukup sepi, hanya beberapa kendaraan saja yang lewat. Hal aneh tapi nyata ini terjadi lagi tepat di depan saya. Saya melihat sosok perempuan misterius itu sedang berjalan kaki membelakangi mobil saya di sebelah kiri jalan. Sosok perempuan itu seperti tidak memperdulikan motor dan mobil yang lewat dan nyaris terserempet oleh kendaraan. Padahal kita sama-sama tahu di atas jembatan Pasopati itu bukan diperuntukkan kepada pejalan kaki, karena memang tidak disediakan area untuk pejalan kaki dan hanya berlaku untuk kendaraan bermotor saja. Saya semakin ketakutan karena seolah-olah sosok perempuan ini terus mengikuti saya dan selalu menghantui saya.
Sewaktu saya melewati sosok perempuan itu dan mencoba menoleh ke spion kiri, tiba-tiba sosok itu terdiam dan melihat saya dengan tatapan yang tajam. Matanya merah menyala, persis seperti apa yang saya lihat sewaktu saya menuruni arah pulang melewati kuburan Cina Cikadut itu. Rasa takut yang saya rasakan semakin menjadi, membuat tubuh saya menggigil dan berkeringat dingin. Saya terus lajukan mobil dengan kencang dengan harapan untuk segera sampai di rumah. Saat itu kira-kira pukul 00.30 tengah malam. Syukur alhamdulillah saya bisa sampai di depan rumah dengan selamat. Di depan pagar rumah, saya keluar dari mobil dan membuka pagar garasi. Lalu saya memasukkan mobil saya ke dalam garasi dengan perasaan yang lega. Kemudian saya berjalan mendekati pagar untuk menutup pagar garasi itu. Belum sampai pagar garasi itu tertutup rapat, pandangan saya tiba-tiba ingin melihat ke depan dan ternyata sekitar 20 meteran sosok perempuan itu muncul lagi berdiri menatap saya dengan sorot mata yang tajam dan matanya itu merah sama seperti kejadian sebelumnya. Kaki saya lemas dan bergetar. Tiba-tiba pandangan saya kabur. Lalu saya tidak ingat lagi apa yang terjadi. Sobat Malam Mencekam sekalian, di pagi harinya, sekitar pukul 9 pagi, saya terbangun di kamar dengan badan yang menggigil. Ternyata di malam itu saya pingsan dan dibawa oleh istri dan anak saya ke dalam kamar. Kejadian malam itu membuat istri dan anak saya panik karena saya tergeletak tanpa sadar di depan pintu pagar garasi. Lalu saya menceritakan kejadian yang mencekam ini kepada istri. Tapi yang anehnya, istri dan anak saya ini, dia tidak melihat sosok apapun sewaktu menggotong saya ke dalam rumah. Semenjak kejadian itu, saya sakit selama 4 hari. Badan saya lemas dengan demam yang tinggi. Dan sewaktu saya sakit di saat saya tertidur, saya bermimpi berada di suatu tempat yang terdapat pohon-pohon besar yang rimbun, lalu bertemu dengan sosok perempuan itu. Nah, sosok perempuan itu, dia ini berkata, "Kamu jangan sombong dan suka menantang." Setelah dia berkata seperti itu, saya terbangun dengan keringat yang bercucuran membasahi baju saya. Yang paling penting adalah buat teman-teman kita yang punya aktivitas sebagai taksi online atau ojek online, kita harus berhati-hati dalam hal berbicara. Jangan kita ngomong sembarangan, jangan kita sompral. Ini adalah moral cerita yang kita bisa ambil dari cerita ini. Memang tidak ada gunanya juga kita untuk sompral dan ngomong sembarangan, dan tidak perlu juga kita untuk menyombongkan diri. Yang paling penting adalah bagaimana setiap aktivitas apapun yang kita lakukan dan kemanapun kita akan melangkah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi, minta perlindungan dan diberikan kekuatan serta keselamatan di dalam kita melakukan semua aktivitas atau pekerjaan kita. Dan buat Sobat Malam Mencekam juga yang suka dengan cerita-cerita yang horor dan mencekam, lebih suka dengan cerita yang bergambar, silakan Sobat Malam Mencekam semua juga untuk melihat channel Mengulas Malam. Di situ ada hal-hal menarik. Tentunya di sana nanti Sobat Malam Mencekam semua akan bertemu dengan naratornya, yaitu Mang Ei. Terima kasih buat Pak Irawan yang sudah mengirimkan cerita ini. Semoga Pak Irawan semakin sehat dan bisa melakukan aktivitas kembali. Oh ya, buat Sobat Malam Mencekam sekalian yang juga mungkin memiliki pengalaman pribadi seperti Pak Irawan tadi, silakan Anda mengirimkan cerita Anda via email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Atau siapa tahu nanti Anda yang kita undang untuk menjadi narasumber di channel Malam Mencekam. Terima kasih sudah mendukung channel ini, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga kita diberikan kelancaran dalam hal apapun, juga diberikan kelancaran dalam kita menjalankan ibadah puasa kita. Tetap semangat, tetap positif, dan teruslah berkarya. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami mohon pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.